Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 5 November. Kekerasan terkait pekerja migran terjadi di Kabupaten Miauli. Seorang pengasuh asal Indonesia berusia 30 tahun diduga melampiaskan kekesalan hati dengan memukul nenek berusia 94 tahun yang ia rawat. Sang nenek segera dibawa ke rumah sakit ketika keluarganya menemukan banyak luka di sekujur tubuhnya. Pengasuh tersebut akhirnya mengaku telah melakukan kekerasan dan keluarga nenek memutuskan untuk menuntut pengasuh atas tuduhan penganiayaan. Nenek berusia 94 tahun ini mengalami memar di mata kirinya, lengannya penuh dengan bekas luka. Pelakunya diduga adalah seorang pengasuh wanita asal Indonesia yang mengenakan baju warna putih. Pihak keluarga merekrut seorang PMI usia 30 tahun lewat agensi beberapa bulan lalu. Pada pertengahan Oktober, nenek mengeluh bahwa ia dicubit oleh PMI. Pihak keluarga menemukan bahwa leher dan dada nenek dipenuhi memar. Saat ditanya, PMI tersebut selalu mengaku tidak tahu. 2 hari kemudian, keluarganya menemukan sejumlah luka memar di sekujur tubuh nenek. Mereka kemudian mengantar nenek ke rumah sakit untuk divisum. 一开始外劳是不承认，然后后来外劳是承认说他有捶阿嬷这边，我们也很抱歉，就是老人家发生这种事情。 Agensi menyatakan bahwa perilaku PMI tersebut di masa lalu normal. Mereka juga baru mengetahui aksi kekerasan yang dilakukan pengasuh setelah menerima laporan dari polisi. 该名看护坦承因心情烦躁，才会对老护动手报复等行为。全案依伤害罪函请台湾苗栗地方检察署侦办。 Departemen Urusan Ketenagakerjaan meminta agar agensi membawa pulang pengasuh ini dan menjalani penyuluhan, serta dilarang diutus untuk bekerja di tempat lain sambil menunggu penyelidikan dari pihak berwenang. Taifun Kongri telah pamit, namun angin kencang dan ombak besar yang dibawanya menyebabkan kerusakan parah di Pulau Kwesan, Ilan. Setelah inspeksi lapangan, Badan Pengelola Pantai Timur Laut dan Ilan mengumumkan penutupan pulau mulai tanggal 5 hingga Maret tahun depan. Area sekitar danau ekor kura-kura di Pulau Kwesan sepenuhnya terendam air. Lanskap dan fasilitas pulau rusak parah akibat serangan taifun dan jalan setapak pulau juga tertutup bebatuan. Jalan sederhana berhasil dibuka setelah perbaikan darurat. Dermaga pulau juga tidak luput dari terjangan ombak besar sehingga batang baja tersingkap. Badan pengelola setempat mengumumkan pulau akan ditutup untuk pemulihan mulai tanggal 5. Ditambah dengan penutupan rutin dari Desember hingga Februari tahun berikutnya, musim kunjungan pulau tahun ini berakhir lebih awal. Wisatawan bisa kembali mengunjungi pulau ini pada bulan Maret tahun depan. Invasi iguana semakin serius. Lebih dari 24.000 iguana telah tertangkap di Pingtong tahun ini. Baru-baru ini, dalam operasi penangkapan malam hari di Desa Wantan, jumlah iguana yang ditemukan sangat mengejutkan bak hujan iguana. Tak hanya di Pingtong, iguana berukuran ekstra besar dengan panjang sekitar 70 cm juga ditemukan di Tainan. Warga segera melaporkan kepada pemerintah kota yang segera meluncurkan penangkapan. Satu persatu iguana melompat dan berhamburan saat senter disorotkan ke atas pohon. Para relawan bergegas berburu dan berhasil menangkap setidaknya 200-an ekor iguana lewat upaya semalam suntuk. Beberapa ekor iguana tampak beristirahat di pinggir sawah. Berhubung iguana di sekitar sungai Pingtong dan Kaohsiung terlampau banyak, warga akhirnya membentuk tim berburu sendiri. Iguana kerap mengincar hasil panen di lahan pertanian dan membuat para petani jengkel. Jumlah iguana yang tertangkap di Pingtong dari Januari hingga Oktober tahun ini melampaui 24.000 ekor. Pemerintah pusat dan daerah diimbau menganggarkan dana untuk sumber daya penangkapan dan memberikan kompensasi atas kerugian panen. 今年预计也是会超过3万只左右哈。那事实上我们都利用很多的这个管道跟经费哈，来这个争取 相关中央的补助的钱来做一个相关的移除的工作。 Sejumlah distrik administratif di Tainan juga diinvasi oleh iguana. Ada warga sempat menyaksikan seekor iguana raksasa sepanjang 70 cm di Taman Xianghe, distrik Yongkang. 绿鬣蜥来讲，其实攻击力不会攻击人，但是它的繁殖力太高了。那也呼吁大家，如果说有绿鬣蜥发现绿鬣蜥的话，我们会进行移除。 Jumlah iguana yang berhasil ditangkap di seluruh Taiwan meningkat dari tahun ke tahun. Mereka umumnya terkonsentrasi di wilayah sentral dan selatan. Pemda menerapkan upaya pemberantasan di titik massal guna mengendalikan populasi iguana. Taifun Yingxing telah berkembang menjadi badai skala menengah pada pagi ini dan diperkirakan berpeluang besar bergerak menuju Laut Tiongkok Selatan. Meski tidak langsung menghantam Taiwan, suhu yang cenderung sejuk akan bertahan hingga Jumat ini. Mulai Jumat, wilayah Taipei Raya, Kirong, Ilan, dan Hualien berpotensi mengalami hujan lebat akibat pengaruh sistem awan lingkaran luar badai.
Taipei Raya mengalami hujan sporadis pada pagi ini dan banyak orang mulai mengenakan pakaian lengan panjang. Mulai Selasa, angin monsun timur laut akan membawa cuaca sejuk ke wilayah utara dan timur laut. Sebagian daerah di New Taipei mencatat suhu 18,1 derajat Celcius. Suhu di wilayah sentral ke selatan juga cenderung sejuk di pagi dan malam hari. Suhu sejuk ini akan berlangsung hingga Jumat. Di bawah pengaruh sistem awan periferal Taifun Yingxing dan angin monsun timur laut, daerah pesisir Chilong dan timur laut, belahan timur dan pegunungan di Taipei Raya akan hujan singkat berkara atau hujan deras sporadis. Ombak juga menjadi lebih kuat di sepanjang pesisir. Pemilu Amerika Serikat memasuki tahap hitung mundur. Dalam upaya mencegah kerusuhan, pemerintah negara bagian mengerahkan tenaga militer untuk menjaga keamanan dan mendirikan pagar guna melindungi pusat penghitungan suara. Kepolisian bersiaga penuh dan bahkan penembak jitu juga disiagakan. Jajak pendapat kedua kandidat Presiden Kamala Harris dan Donald Trump masih bersaing ketat. Malah menjelang Pilpres, keduanya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menggalang dukungan. Calon Presiden Donald Trump melakukan kampanye di North Carolina dan meminta warga untuk memberikan voting. Trump mengatakan bahwa ia selalu unggul pada hasil jajak pendapat dan hal terakhir yang harus ia capai adalah memenangkan pemilu. Sambil mengungkit kebijakan keimigrasian, Trump menyatakan niatnya untuk mengenakan tarif sebesar 25% pada semua komoditi impor Meksiko jika Meksiko tidak mencegat para imigran melewati zona perbatasan. Calon Presiden Kamala Harris berkampanye di Philadelphia dengan mengajak musisi Lady Gaga dan Oprah Winfrey untuk mendukungnya. Ia juga membahas masalah ekonomi dan menekankan akan melarang sektor industri makanan olahan untuk menaikkan harga sebagai solusi masalah. What it's done with all that talk that's been about trying to have us point fingers at each other and divide each other, it makes people feel alone. It makes them feel like there's nobody standing with them. Hasil survei oleh majalah New York Times menunjukkan bahwa dukungan bagi kedua kandidat presiden di Pennsylvania hampir sama di 48%. Operasi keamanan di Washington juga ditingkatkan pada siaga tertinggi. Kawat berduri dipasang di atas gudang pemungutan suara di Philadelphia, sementara di kantor pemilu di Detroit dipasang kaca anti peluru. Selain itu, drone dan penembak jitu juga dikerahkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.